Salam kerahiman. Hari ini 10 Februari kita akan baca dari 587 dan 589. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 587. Pernah tiba-tiba aku melihat Yesus dalam keagungannya yang besar, dan ia mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Putriku, kalau engkau mau, seketika ini juga aku akan menciptakan suatu dunia yang baru, yang lebih indah daripada dunia ini, dan engkau akan hidup di sana selama sisa hidupmu. Aku menjawab, aku tidak menghendaki sesuatu dunia lain. Aku ingin engkau, ya Yesus. Aku ingin mengasihimu dengan kasih yang sama yang engkau miliki terhadapku. Aku hanya minta satu hal kepadamu, untuk membuat hatiku mampu mengasihi engkau. Ya Yesusku, aku sangat heran akan tawaranmu. Apa artinya dunia-dunia itu bagiku? Kalaupun engkau memberiku 1000 dunia, apa gunanya itu bagiku? Yesus, engkau tahu betul bahwa hatiku merana karena merindukan engkau. Segala sesuatu yang bukan engkau tidak ada artinya bagiku. Pada saat itu aku tidak dapat lagi melihat suatu pun, tetapi suatu kekuatan yang aneh menguasai jiwaku, suatu api yang aneh berkobar dalam hatiku, dan aku masuk ke dalam semacam sakratul maut bagi dia. Kemudian aku mendengar kata-kata ini. Tidak dengan satu jiwa pun aku menyatukan diri begitu erat seperti dengan jiwamu, dan ini kulakukan karena kerendahan hati dan kasih bernyala yang engkau miliki terhadapku. 589. Kasih mengenyahkan ketakutan dari dalam jiwa. Sejak aku mulai mengasihi Allah dengan seluruh hidupku dan dengan segenap kekuatanku, ketakutan telah meninggalkan aku. Bahkan, kalaupun aku harus mendengar hal-hal yang paling menakutkan mengenai keadilan Allah, aku sama sekali tidak akan takut terhadapnya, sebab aku telah mengenal Dia dengan baik. Allah adalah kasih, dan Roh-Nya adalah damai. Kini aku melihat bahwa perbuatan-perbuatanku yang telah mengalir dari kasih lebih sempurna daripada semua yang kulakukan karena takut. Aku telah menaruh harapanku pada Allah dan tidak takut akan suatu pun. Aku telah menyerahkan diriku kepada kehendak-Nya yang kudus. Biarlah Ia bertindak terhadapku seperti yang Ia inginkan, dan aku tetap akan mengasihi Dia. Dikatakan oleh Yesus ya kepada Suster Faustina, putriku, kalau engkau mau, ada tawaran, ada pemberian khusus. Yesus bertanya pada kita, kalau putriku, kalau engkau mau, jadi ada tawaran ya. Seketika ini juga, kalau engkau mau seketika ini juga, aku akan menciptakan suatu dunia yang baru, yang lebih indah daripada dunia ini. Dan engkau akan hidup di sana selama sisa hidupmu. Kita yang sedang susah, yang sedang menderita, yang sedang stres, putus asa ya, sedang mengalami banyak masalah. Kalau Yesus tawarkan hal seperti itu, pasti penuh sukacita. Waduh, Tuhan dengar doa saya, Tuhan memberikan saya rahmat yang luar biasa. Tuhan mau kasih saya dunia baru, seketika ini juga, sekarang juga, udah gak usah tunggu lagi. Suatu sukacita yang luar biasa ya, karena kita bisa lepas dari masalah yang ada. Tapi Suster Faustina lain jawabannya daripada kita. Dia bilang, walaupun saya sakit, dia kan sakit TBC ya, dia menderita sakit, dia badannya lemah, karena dia sakit sehingga sering diganggu atau dituduh yang bukan-bukan oleh suster-suster yang lain. Dianggap malas, dianggap enggak mau kerja, dianggap pura-pura sakit. Jadi banyak hal penderitaan yang dia alami dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, tiba-tiba ada Yesus yang menawarkan hal seperti itu.
Kalau kita langsung sambut ya. Ya Tuhan, kasih saya kekuatan, kasih saya kemampuan, kasih saya sembuh, kasih saya apa yang memang kita harapkan, yang kita butuhkan. Tapi reaksi Suster Faustina lain. Suster Faustina menjawab, pertama dia bilang, saya nggak butuh dunia itu. Mau dikasih 1000 dunia ya, dikatakan di situ ya. Mau dikasih apa artinya ya 1000 dunia. Dia bilang mau dikasih 1000 dunia juga dia nggak ada gunanya buat dia. Kita renungkan kata-kata Suster Faustina tersebut. Dia mengalami kesusahan, dia mengalami penderitaan, Tuhan menawarkan sesuatu yang lebih baik, tapi dia nggak langsung terima tawaran tersebut. Bahkan dia berpikir lebih jauh lagi. Apa gunanya? Banyak dunia yang lebih indah, lebih bagus, lebih segala macam. Karena fokusnya dia bukan kehidupan di dunia ini. Fokusnya dia adalah hanya Yesus. Aku tidak menghendaki dunia yang lain. Aku hanya ingin Yesus. Jadi fokusnya adalah Yesus. Pada saat kita menderita, pada saat kita susah, tapi kita tetap punya fokus adalah Yesus, itu jauh lebih bagus, lebih membahagiakan daripada hidupnya bahagia duniawi, tapi kita jauh dari Tuhan. Ada contoh ya, ada suami istri. Usaha suaminya maju. Makin lama makin bagus, makin berkelimpahan. Tapi ternyata dia punya kelemahan. Dia menjadi sombong, dia menjadi tinggi hati, dia merasa sukses, merasa hebat. Dan dia mulailah melakukan perselingkuhan. Dia acuhin istrinya, dia merasa saya hebat. Istrinya mau marah, mau nangis, mau musuhin dia, mau marah-marah, dia nggak peduli. Uang saya berkuasa, saya punya uang gitu ya. Sampai suatu hari, ya namanya bisnis ya, bisa naik, bisa turun. Sampai suatu hari, bisnisnya bangkrut. Otomatis perempuan-perempuan juga pada tinggalin dia. Akhirnya dia kembali lagi ke istrinya. Dan istrinya ya mungkin suka nggak suka, bisa nggak bisa, dia berusaha terima lagi si suami. Karena suami ini kan ayah dari anak-anaknya. Suatu hari dia bilang sama saya, Esther, bisa nggak ya bantuin cariin kerjaan buat suami saya? Kasihan suami saya nggak ada kerjaan. Waktu itu saya cuma nyeletuk aja. Saya bilang, benar, mau kasih suami kerjaan. Nanti suaminya sukses lagi, banyak uang lagi, nanti dia selingkuh lagi. Kamu sakit hati lagi. Atau mau seperti sekarang. Seperti sekarang suaminya itu membantu si istri untuk berjualan. Dia bilang, ya betul juga ya. Dia katakan seperti itu. Nah, dalam percakapan ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu, jangan menjadi fokus itu adalah hidup enak di dunia. Kalau dia nggak bisa kelola dengan baik, dia akan jauh dari Tuhan. Tapi pada saat dia nggak berdaya, pada saat dia nggak ada jalan keluar, seolah-olah ya nggak ada solusi, nggak ada hal yang bisa dia lakukan kecuali membantu istrinya, dia jadi punya waktu ketemu sama Tuhan. Setiap pagi dia bisa pergi ke perayaan Ekaristi, ke misa pagi. Kita kembali ke cerita ini. Suster Faustina katakan, aku nggak menghendaki yang lain. Nggak menghendaki sehat, nggak menghendaki hebat, nggak menghendaki terkenal. Tapi yang dikehendaki oleh Suster Faustina hanya Yesus. Yesus aja cukup. Mau sakit, mau susah, mau menderita, yang penting dia punya Yesus. Ini juga mungkin menjadi masukan buat kita semua yang sedang susah, yang sedang sakit. Tuhan lihat. Tuhan nggak mungkin nggak tahu. Tuhan lihat itu semua. Dan sebagai seorang bapak, kita juga orang tua ya, pasti lebih menderita, lebih memperhatikan anak-anaknya yang susah, anak-anaknya yang menderita daripada anak-anaknya yang sedang dalam posisi jauh lebih baik. Bahkan di sini Suster Faustina bilang, aku ingin mengasihimu dengan kasih yang sama yang engkau miliki terhadapku. Jadi dia fokusnya adalah mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi saya.
Saya mau mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi saya. Memberi saya kehidupan, memberi saya kesehatan, memberi saya keluarga, memberi saya banyak hal yang Tuhan beri. Nah, ini yang ingin diungkapkan oleh Suster Faustina sebagai ungkapan cintanya kepada Tuhan karena dia sudah juga menerima kasih Tuhan. Aku minta satu hal, membuat hatiku mampu mengasihi Engkau. Buat kita semua yang sedang sakit, yang sedang menderita, yang sedang susah, belajar dari Suster Faustina minta satu hal aja, yaitu minta supaya kita punya hati yang mampu mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Sedang sakit, bersyukur sama Tuhan, ungkapkan rasa cinta kita pada Tuhan, rasa kasih kita pada Tuhan, karena pasti itu semua bukan kebetulan, bukan sia-sia, pasti ada sesuatu. Memang hidup ini misteri, kita nggak tahu ya, tapi mari kita terima, mari kita jalani dan bersyukur. Hidup bahagia ialah bersatu dengan Yesus dan mencintainya lebih dari dunia yang sudah tercipta ini. Ciptaan bisa lenyap, kemakmuran, kekuasaan, kehebatan, kecantikan, itu semua bisa lenyap. Tapi kalau kita punya jiwa kekal, bisa bahagia tanpa kita memiliki apa-apa. Asal kita punya juru selamat. Kita sudah bahagia. Suster Faustina katakan, "Ya Yesusku, aku sangat heran dengan tawaranmu. Kalaupun diberi 1000 dunia tadi ya dikatakan, apa gunanya buat bagiku?" Contoh, kita juga tahu tentang Presiden Trump ya, Presiden Amerika Serikat, sekarang sudah mantan. Dia punya segala macam. Dari pengusaha sukses, dia meniti karirnya terus sampai jadi presiden. Terus setelah itu apa? Ada pemilihan lagi dan dia kalah. Nggak ada yang kekal di dunia ini. Kita hebat, ada orang lain lebih hebat. Kita sukses, ada orang lain lebih sukses. Nggak ada yang kekal, semuanya itu sifatnya sementara. Yang bisa kita lihat contohnya tadi ya, Donald Trump. Sudah meniti karir sampai atas jadi presiden, ya terus sudah itu jadi mantan presiden, udah selesai ceritanya. Bahkan sekarang masih ada cerita embel-embel dari aktivitas dia ya. Sehingga di sini disimpulkan kembali oleh Suster Faustina, segala sesuatu yang bukan engkau tidak ada artinya bagiku. Buat kita semua juga sama. Segala sesuatu yang bukan Tuhan itu nggak ada artinya buat kita. Contoh lagi yang gampang, misalnya kita punya suara bagus, bisa nyanyi, bisa terkenal, bisa kaya dari suara yang Tuhan kasih. Tapi kita bisa tahu juga dari cerita, banyak cerita ya, bintang film Korea atau bintang film yang terkenal, setelah di posisi puncak, dia harus mempertahankan posisi tersebut. Tadinya nomor 1 ya dia berusaha bagaimana caranya supaya jangan kalah sama orang lain. Dia berusaha supaya tetap di nomor 1. Akibatnya stres, bukan bahagia lagi yang dia nikmati, bukan kepopuleran, bukan kehebatan, bukan dielu-elu, dipuji-puji orang, tapi kita mempertahankan nomor 1 itu, akhirnya orang-orang itu menjadi menuntut kita. Akibatnya stres, depresi, dan kita tahu betapa banyak orang yang akhirnya mengambil jalan singkat bunuh diri karena nggak bisa menghandle pencapaian dia sendiri. Mari kita kembali lagi mempunyai tujuan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang justru menjauhkan kita dengan Tuhan. Coba evaluasi lagi ya. Karena dekat sama Tuhan, jauh sama Tuhan itu lama-lama bisa melenceng tanpa kita sadari. Kalau ada masalah dan gara-gara masalah itu kita jadi dekat dengan Tuhan, itu adalah suatu berkat, suatu rahmat yang membuat kita jadi dekat dengan Tuhan. Tidak ada satu jiwa pun aku menyatukan diri begitu erat dengan dia seperti dengan jiwamu, kata Yesus ya. Dan ini kulakukan, apa sebabnya Yesus bersatu begitu erat dengan Suster Faustina? Karena kerendahan hati dan kasih yang bernyala yang Faustina punya terhadap Tuhan.
Ada dua ya syaratnya untuk Tuhan mau mengikatkan diri juga dengan kita, mau bersatu. Kerendahan hati dan kita punya kasih yang besar kepada Tuhan. Ini penyatuan jiwa yang saling mengasihi. Tawaran kita untuk bersatu dengan Tuhan yaitu melalui tadi kerendahan hati dan kasih yang besar. Tanpa kerendahan hati kita nggak bisa berkenan kepada Allah. Kata Bunda Maria, jangan melakukan sesuatu pun untuk membela diri. Tanggunglah segala sesuatu dengan rendah hati. Kasih yang bernyala-nyala ya. Apa sih maksudnya kasih yang bernyala-nyala? Dalam penderitaan, kasih menjadi nyata. Saya mengasihi suami saya, contoh ya. Apa buktinya? Kalau hidup nyaman, hidup enak, semua tersedia, nggak ada masalah, nggak ada problem, nggak ada apa, nggak bisa terbukti kasih tersebut. Tapi di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam perjuangan bersama-sama, saling dukung, saling support, itulah kasihnya itu menjadi nyata, menjadi kelihatan. Dikatakan oleh Suster Faustina di nomor 57, semakin berat penderitaan, semakin murnilah cinta kita. Atau di 140, melakukan hal-hal yang paling kecil karena cinta yang besar, menjadi sesuatu yang luar biasa. Kasih yang bernyala-nyala. Kasih itu sebetulnya ada ada tahapannya ya. Ada tahapannya. Saya mengasihi dia karena dia mengasihi saya. Saya mengasihi dia walaupun dia nggak mengasihi saya, tapi orang tuanya mengasihi saya. Ada tingkatannya ya. Dan kasih yang bernyala-nyala ini adalah kasih yang mencapai tingkatan yang tinggi. Sampai ke tingkatan yang seharusnya. Jadi bukan kasih yang biasa-biasa. Melalui cobaan dan melalui ujian berat, baru kasih itu bisa bernyala-nyala. Manusia nggak pernah mengasihi sungguh-sungguh kalau dia masih sombong, kalau angkuh, kalau mau menonjolkan diri, kalau mau dipuji, kalau mau diangkat-angkat jadi pemimpin. Gak pernah sungguh-sungguh mengasihi. Dan juga gak pernah rendah hati kalau ia lari dari penderitaan. Dan penderitaan itu sama dia dianggap petaka, dianggap malapetaka. Jadi kita rendah hati, kita belajar menerima apapun. Termasuk penghinaan, termasuk kesusahan, termasuk sakit penyakit, termasuk penderitaan itu kita terima. Dan kita persembahkan pada Tuhan. Tapi kalau kita menghindar dari penderitaan tersebut, atau kita lari dari penderitaan tersebut, atau kita menganggap penderitaan itu adalah malapetaka, kita nggak rendah hati, nggak bisa menerima. Kita protes, kita marah. Itu bukan orang yang rendah hati. Jadi hari ini kita punya dapat dua kunci ya. Orang yang rendah hati dan yang punya kasih yang bernyala-nyala kepada Tuhan. Kalau kita lagi hidup enak, gampang mengasihi Tuhan. Kalau kita lagi hidup susah, lagi sakit, lagi menderita, lagi banyak masalah dan kita tetap mengasihi Tuhan, pasti punya kasih yang bernyala-nyala. Kasih yang besar, kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang sungguh-sungguh. Itu untuk hari ini. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.